Budduhun. Roh Kudus itu cahaya ilahi atau rahasia Tuhan. Dia mesra pada jasad Adam, ada di sama tengah hati kita, di pusat, pusar atau udel. Semuanya disatukan di Adam. Yang dinamakan tafakur itu diam sediam-diamnya. Diam sediam-diamnya itulah artinya Tuhan semata-mata, tidak ada naik, turun, keluar, masuk nafas. Satukan ingatan dan perasaan. Bagaimana menyatukan ingatan dan perasaan itu? Turunkan pusat. Jangan dinaik-naikkan. Jangan ditarik-tarik ke dalam. Jangan diganggu. Dan biarkan keadaannya alami. Turunkan perasaan sampai diam. Pikiran pun diam. Tidak ada yang dipikir-pikir. Kalau sudah satu ingatan dan perasaan, hancurlah rahasia yang di sama tengah hati itu. Pada Adam, kalau sudah satu ingatan dan perasaan, hancurlah rahasia yang di sama tengah hati itu pada Adam. Ini yang dikatakan Roh Kudus. Ini menyatukan dirinya pada tubuh jasad. Karena artinya bersatu pada jasad, jadi tarikat kita habis. Karena itu tidak ada tafsirnya, bersifat ketuhananlah manusia itu. Itu kosong sekosong-kosongnya. Inilah jasadnya Allah Ta'ala. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Af'al, asma, sifat zat terhimpun pada Roh Kudus. Habis-habisnya nur ilahi lah itu. Nur ilahi dalam proses reproduksi. Halusnya bapak, halusnya ibu berhimpun pada anak. Apabila bersatu Roh Kudus dengan nur, dinamai Nur Muhammad atau Nur Ilahi. Di dalam sikir Roh Kudus, sebab sikir itu Roh Kudus. Roh Kudus itu di tengah-tengah, dikelilingi oleh 7 cahaya. 7 cahaya itu tawaf memuji Roh Kudus. Itu sebabnya Allah memerintahkan segenap malaikat dan jin bersujud kepada Adam alaihissalam, kecuali iblis. Karena iblis tidak tahu cahaya apa yang ada pada Adam itu. Itu yang kemudian ditakutinya sampai sekarang. Iblis tidak tahu sehingga mendekat pun dia tidak mau. Dia takut, iblis takut. Yang ditakuti sekalian manusia, nabi-nabi, wali-wali. Yang ditakuti kaum jin, iblis, setan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada dahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada Budduhun, ada cahaya ilahi. Ini yang ditakuti. Kalau sepenuhnya dipancarkan Tuhan, cahaya Budduhun itu di dahi manusia, habis seketika seluruh makhluk gaib. Melihat saja mereka tidak berani, apalagi mau dekat-dekat. Ingat kisah Nabi Musa alaihissalam ketika menuntut ingin melihat Allah. Dalam surah Qusy Al-A'raf ayat 143, disuruhnya Musa memandang, mengarahkan dahinya ke Bukit Tursina. Bukit Tursina hancur seketika. Ini belum sepenuhnya Budduhun dipancarkan. Anni wajjahtu, aku hadapkan wajahku kepada Allah. Hadapkanlah Budduhun itu dalam sholat. Karena rasa Budduhun itu ada di dahi. Itulah yang kita hadapkan, bukan kita lihat, kita rasakan. Rasa adalah Budduhun itu di dahi, bukan di rasa-rasa. Untuk menghadapi ilmu-ilmu kanuragan, hadapkan saja Budduhun ke arah orang pengamal ilmu sesat itu. Kalau ada atraksi-atraksi kanuragan, kamu datangi dan pandangkan Budduhun ke arah mereka. Lihat nanti siapa yang terpelanting. Lihat nanti, masih kebalkah dia? Dengan Budduhun inilah bisa hancur semua ilmu apa saja. Budduhun itu cahaya ilahi. Al-Badi, Maha Pencipta hal baru. Nama Allah Al-Badi'u dibaca Al-Badi'u, termasuk Asmaul Husna. Firman Allah, Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu, dan dia mengetahui segala sesuatu.
Nama Allah Al-Badi'u bermakna yang menciptakan apa yang sebelumnya belum pernah ada. Demikian pengertian yang terkandung di dalam tiap-tiap nama dari Asmaul Husna yang amat masyhur itu. Pengertian yang kita terangkan secara ringkas seringkas-ringkasnya. Cobalah untuk mengawali suatu hari Anda dengan niat untuk memberi. Mulailah dengan sesuatu yang kecil yang tak terlalu berharga di mata Anda. Mulailah dari uang receh. Kumpulkan beberapa receh yang mungkin tercecer di sana sini, hanya untuk satu tujuan, diberikan. Apakah Anda sedang berada di bis kota yang panas, lalu datang pengamen bernyanyi, memekakkan telinga, atau Anda sedang berada dalam mobil ber-AC yang sejuk, lalu sepasang tangan kecil mengetuk meminta-minta. Tak peduli bagaimana pendapat Anda tentang kemalasan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Tak perlu banyak pikir, segera berikan 1-2 keping pada mereka. Barangkali ada rasa enggan dan kesal, tekanlah perasaan itu seiring dengan pemberian Anda. Bukankah tak seorang pun ingin memurukkan dirinya menjadi pengemis? Ingat, kali ini Anda hanya sedang berlatih, memberi, mengulurkan tangan dengan jumlah yang tiada berarti. Rasakan saja. Kini sesuatu mengalir dari dalam diri melalui telapak tangan Anda. Sesuatu itu bernama kasih sayang. Memberi tanpa pertimbangan bagai menyingkirkan batu penghambat arus sungai. Arus sungai adalah rasa kasih dari dalam diri, sedangkan batu adalah kepentingan yang berpusat pada diri sendiri. Sesungguhnya bukan receh atau berlian yang Anda berikan. Kemurahan itu tidak terletak di tangan, melainkan di hati. Apa yang Anda raih sekarang adalah hasil dari usaha-usaha kecil yang Anda lakukan terus-menerus. Keberhasilan bukan sesuatu yang turun begitu saja. Bila Anda yakin pada suatu tujuan dan jalan Anda, maka Anda harus memiliki ketekunan untuk tetap berusaha. Ketekunan adalah kemampuan Anda untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Anda harus tetap mengambil langkah selanjutnya. Jangan hanya berhenti di langkah pertama. Memang semakin jauh Anda berjalan, semakin banyak rintangan yang menghadang. Bayangkan, andai saja kemarin Anda berhenti, maka Anda tidak berada di sini sekarang. Setiap langkah menaikkan nilai diri Anda. Apapun yang Anda lakukan, jangan sampai kehilangan ketekunan Anda. Karena ketekunan adalah daya tahan Anda. Pepatah mengatakan bahwa ribuan kilometer langkah dimulai dengan satu langkah. Sebuah langkah besar sebenarnya terdiri dari banyak langkah-langkah kecil. Dan langkah pertama keberhasilan harus Anda mulai dari rumah Anda. Rumah Anda yang paling baik adalah hati Anda. Itulah sebaik-baiknya tempat untuk memulai dan untuk kembali. Karena itu, mulailah kemajuan Anda dengan kemajuan hati Anda, kemudian pikiran Anda, dan usaha-usaha Anda. Ketekunan hadir bila apa yang Anda lakukan benar-benar berasal dari hati Anda. Anda adalah perahu kokoh yang sanggup menahan beban, terbuat dari kayu terbaik, dengan layar gagah menentang angin. Kesejatian Anda adalah berlayar mengarungi samudra, menembus badai, dan menemukan pantai harapan. Sehebat apapun perahu diciptakan, tak ada gunanya bila hanya tertambat di dermaga. Dermaga adalah masa lalu Anda. Tali penambat itu adalah ketakutan dan penyesalan Anda. Jangan buang percuma seluruh daya kekuatan yang dianugerahkan pada Anda. Jangan biarkan masa lalu menambat Anda di situ. Lepaskan diri Anda dari ketakutan dan penyesalan. Berlayarlah, bekerjalah. Yang memisahkan perahu dengan pantai harapan adalah topan, badai, gelombang, dan batu karang. Yang memisahkan Anda dengan keberhasilan adalah masalah yang menantang. Disitulah tanda kesejatian teruji. Hakikatnya perahu adalah
berlayar menembus segala rintangan. Hakikat diri Anda adalah berkarya menemukan kebahagiaan. Suatu hari, seorang dosen sedang memberi kuliah tentang manajemen waktu pada mahasiswa. Dengan penuh semangat ia berdiri di depan kelas dan berkata, "Oke, sekarang waktunya untuk kuis." Kemudian ia mengeluarkan sebuah ember kosong dan meletakkannya di meja. Kemudian ia mengisi ember tersebut dengan batu sebesar sekepalan tangan. Ia mengisi terus hingga tidak ada lagi batu yang cukup untuk dimasukkan ke dalam ember. Ia bertanya pada kelas, "Menurut kalian, apakah ember ini telah penuh?" Semua mahasiswa serentak berkata, "Ya." Dosen bertanya kembali, "Sungguhkah demikian?" Kemudian dari dalam meja ia mengeluarkan sekantung kerikil-kerikil kecil. Ia menuangkan kerikil-kerikil itu ke dalam ember lalu mengocok ember itu sehingga kerikil-kerikil itu turun ke bawah, mengisi celah-celah kosong di antara batu-batu. Kemudian sekali lagi ia bertanya pada kelas, "Nah, apakah sekarang ember ini sudah penuh?" Kali ini para mahasiswa terdiam. Seorang menjawab, "Mungkin tidak." "Bagus sekali," sahut dosen. Kemudian ia mengeluarkan sekantung pasir dan menuangkannya ke dalam ember. Pasir itu berjatuhan mengisi celah-celah kosong antara batu dan kerikil. Sekali lagi ia bertanya pada kelas, "Baiklah, apakah sekarang ember ini sudah penuh?" "Belum," sahut seluruh kelas. Sekali lagi ia berkata, "Bagus, bagus sekali." Kemudian ia meraih sebotol air dan mulai menuangkan airnya ke dalam ember sampai ke bibir ember. Lalu ia menoleh ke kelas dan bertanya, "Tahukah kalian apa maksud ilustrasi ini?" Seorang mahasiswa dengan semangat mengacungkan jari dan berkata, "Maksudnya adalah tak peduli seberapa padat jadwal kita. Bila kita masih mau berusaha sekuat tenaga, maka pasti kita bisa mengerjakannya." "Oh, bukan," sahut dosen. "Bukan itu maksudnya. Kenyataan dari ilustrasi mengajarkan pada kita bahwa bila Anda tidak memasukkan batu besar terlebih dahulu, maka Anda tidak akan bisa memasukkan semuanya." Apa yang dimaksud dengan batu besar dalam hidup Anda? Anak-anak Anda, pasangan Anda, pendidikan Anda, hal-hal yang penting dalam hidup Anda, mengajarkan sesuatu pada orang lain, melakukan pekerjaan yang kau cintai, waktu untuk diri sendiri, kesehatan Anda, teman Anda, atau semua yang berharga. Ingatlah untuk selalu memasukkan batu besar pertama kali atau Anda akan kehilangan semuanya. Bila Anda mengisinya dengan hal-hal kecil semacam kerikil dan pasir, maka hidup Anda akan penuh dengan hal-hal kecil yang merisaukan. Dan ini semestinya tidak perlu, karena dengan demikian Anda tidak akan pernah memiliki waktu yang sesungguhnya. Anda perlukan hal-hal besar yang penting. Oleh karena itu, setiap pagi atau malam, ketika akan merenungkan cerita pendek ini, tanyalah pada diri Anda sendiri, apakah batu besar dalam hidup saya? Lalu kerjakan itu pertama kali.